masih bisa menyapa teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Oke, teman-teman, sebelum kita memuji juga memuliakan nama Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tetap mempersilahkan kami Tuhan untuk dapat beribadah sore hari ini Tuhan Yesus. Di ibadah Youth and Teens Geraci Tuhan. Kiranya Tuhan, walaupun ibadah ini masih secara online Tuhan, tapi kami tetap mau yakin, tetap mau percaya Tuhan. Kalau secepat mungkin Tuhan kami dapat bertatap muka kembali Tuhan satu sama lain. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang tetap Engkau berikan kepada kami. Kesehatan yang tetap Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan sore hari ini kami mau persiapkan hati kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Kami juga mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat satu pujian, Ku Kan Bangkit. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala
Bapa. Itulah pujian dari kami Tuhan Yesus untuk meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarkan firman yang akan kami terima Tuhan Yesus jangan jadi sia-sia Tuhan, tapi dapat kami tanam, bahkan berakar, juga berbuah Tuhan, sehingga kami juga dapat memberkati orang lain Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama naikkan pujian Kau yang terindah. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segala, besar kasih setiamu kepadaku, sembah haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi kita naikkan Kau yang terindah. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku. Tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan
Kami mau selalu kagum Tuhan akan Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau gak pernah ninggalin kami. Sekalipun dalam keadaan pandemi saat ini Tuhan Yesus. Bagi kami secara manusiawi ini adalah saat yang paling sulit Tuhan Yesus dalam hidup kami. Tapi kami yakin, kami percaya ketika kami mau mengandalkan Engkau, ketika Engkau ada bersama dengan kami, semua dapat teratasi dengan baik Tuhan. Karena Engkau Allah yang gak pernah ninggalin kami. Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh lagi. Ku kagum hormat akan Engkau Yes Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau Yes. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Tuhan. Ku kagum akan. Sekali lagi lebih sungguh kita katakan. Ku kagum Mari kita satu di dalam doa. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, sebab sore hari ini kami diberi kesempatan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan bagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk terus bisa memahami dan mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami lewat firman-Mu ini. Ajar kami menjadi anak-anak muda yang tangguh, yang dimampukan untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Roh Kudus, Kau urapi setiap kami tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Senang sekali rasanya sore hari ini kita bisa bertemu kembali, meskipun lewat online, tetap ibadah secara online ya. Kita bersyukur karena di zaman yang seperti ini kita masih tetap diberi kesempatan untuk bersekutu meskipun dimanapun kalian berada ya. Pandemi ini tidak mengurangi kita untuk terus dekat kepada Tuhan, untuk terus memiliki kerinduan bersekutu dengan Tuhan, dan juga terlebih kita terus dibentuk oleh Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang boleh terjadi di dalam hidup kita. Pada sore hari ini saya bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin men-sharingkan sesuatu yang buat saya ini mungkin nggak terlalu, ini nggak sesuatu yang nggak mudah bagi kita semuanya. Dan saya bersyukur ketika saya akan menyampaikan sesuatu,
Tuhan memberikan kesempatan saya untuk saya bisa menghidupi firman itu. Jadi saya akan menyampaikan sesuatu yang ini buat saya ini membutuhkan satu keberanian yang sungguh-sungguh karena saya sendiri masih belajar tentang hal ini. Baik, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan pada sore hari ini dengan dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27 sama-sama. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu 1 Korintus 9 ya. Oke, baik. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Begini firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Baik. Firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang pengendalian diri atau penguasaan diri. Ada satu kisah tentang penguasaan diri dari seekor katak yang sangat menyebalkan buat teman-temannya. Jadi katak ini katak yang sangat bawel, katak yang berbicara tidak pernah berhenti sehingga dia tidak disukai oleh binatang-binatang yang lainnya. Lalu karena dia merasa bahwa dia tidak disukai oleh teman-temannya, maka dia merasa dia harus pergi dari tempat itu. Dia tidak punya teman. Temannya hanya satu, yaitu seekor burung angsa. Nah, seperti kita ketahui bahwa burung angsa adalah burung yang berimigrasi cukup jauh di musimnya. Lalu dia berkata kepada burung angsa ini, "Hai, bolehkah saya ikut kamu untuk berpindah dari tempat ini?" Lalu burung angsa berkata, "Oke, baiklah." Nah, burung angsa ini mau berteman dengan katak ini karena dia merasa, udahlah saya mah nggak peduli lah, si katak mau bawel kayak mau apa kayak saya nggak peduli lah. Tapi kalau yang lainnya kan, saya nggak suka dengan si katak nih yang banyak omong, banyak bicara. Lalu, oke, saya akan berpindah dari tempat ini, kemudian kamu akan saya bawa untuk terbang. Kamu akan berpegangan di buluh yang saya punya, ya. Saya punya sebatang seperti kayu gitu. Lalu saya akan pegang kayu itu dan kamu menggigit kayu itu dan kamu akan ikut saya terbang. Lalu si katak itu dengan gigitannya, ya, ikut si angsa ini untuk terbang, burung angsa ini. Lalu terbang. Ketika dia terbang tinggi, wah hebat, ada angsa bisa ada bebek, ada kodok bisa terbang. Lalu binatang-binatang lainnya berkata, "Wih, oh itu si kodok gila itu ikut terbang si angsa," gitu. Bukan menjadi sebuah kebanggaan atau sesuatu yang hebat, tetapi justru teman-teman ini mencemooh dan mencibirnya. "Woi, emang ya kamu gila ya, dasar gila ya, nggak tahu diri ya." Pokoknya penuh dengan cacian, penuh dengan makian. Lalu si katak ini, si kodok ini memang adalah ini binatang yang cukup sekali senang sekali dengan apa, dia tidak bisa menghindarkan diri dari perkataan-perkataan teman-temannya. Maka ketika dia mendengarkan ocehan teman-temannya, dia mendengarkan hinaan dari teman-temannya, dia berkata seperti, "Apa kau bilang?" gitu ya. Ketika dia berkata, "Apa kau bilang?" apa yang terjadi? Terlepaslah itu cengkeraman yang di mulutnya itu, dia lalu terlepas dari si angsa itu, lalu dia jatuh, mati. Kenapa seperti itu?
Karena si kodok ini tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia tidak tahan dengan cacian, dengan makian. Ya, dia tidak menyadari bahwa hidupnya ada dalam bahaya, dalam ancaman. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca, tadi ilustrasinya hanya sebuah cerita bagaimana susahnya kita mengendalikan diri. Dikatakan dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, dalam semua gelanggang pertandingan, semua orang harus berlari. Ya, dikatakan semua orang harus berlari. Berarti lebih dari satu orang tanpa terkecuali. Yang sampai di garis finish ketika berlari itu ya, sampai yang di garis finish itu hanya sedikit orang. Ya, dan bahkan yang mendapatkan hadiah itu hanya satu orang. Kita harus bertanding sedemikian rupa sampai kita bisa mencapai garis finish. Ya, sampai kita bisa mencapai garis finish. Nah, cara mencapai garis finish tadi dikatakan adalah penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Tadi saya sudah gambarkan seekor katak yang tidak bisa menguasai dirinya sehingga kemudian senjata makan tuan dia mati oleh karena dia tidak bisa menguasai dirinya dengan baik. Ya, sementara firman Tuhan katakan salah satu hal yang bisa menjadikan kita sampai di garis finish adalah penguasaan diri. Tapi satu yang dapat hadiah. Saya percaya bahwa kita semuanya pasti ingin dapat hadiah. Ya, kita semuanya pasti ingin menjadi pemenang dalam hal ini. Ya, ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama yang akan saya bagikan pada hari ini tentang penguasaan diri, yaitu yang pertama kita akan lihat dari Roma 12 ayatnya yang 3. Roma 12. Apa yang bisa kita lihat dari hal penguasaan diri ini? Maaf, saya tertinggal nih rupanya kacamatanya. Roma 12 ayatnya yang ketiga di sini dikatakan, Roma 12 ayatnya yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Perhatikan, pikiran kita ini bekerja sangat dahsyat. Pikiran kita bekerja sangat dahsyat. Jadi kalau tidak bisa dikuasai, kita tidak bisa menguasai pikiran kita dan kita tidak bisa mengendalikannya, kita akan merusak hidup kita sendiri. Bagaimana cara kita menguasai pikiran kita? Kadang ada orang yang berada di gereja tapi pikirannya kemana-mana. Dia tidak bisa menguasai pikirannya. Bahkan kadang-kadang ada anak yang berpikir hari ini tanggal berapa? Hari ini misalnya hari ini adalah tanggal berapa? Tanggal 6. Lalu dia sudah memikirkan tanggal 6 bulan berikutnya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang pikirannya itu tidak pada tempatnya. Artinya dia memikirkan hal-hal yang di luar kemampuannya dia sendiri. Ya, ada banyak orang yang memikirkan sesuatu tidak pada tempatnya, tidak pas, tidak sepadan dengan kemampuan yang dimilikinya. Ya, jadi pikirannya terlalu tinggi sehingga khayalannya terlalu tinggi, keinginannya terlalu besar. Lalu oleh karena keinginan dan pikirannya terlalu tinggi dan terlalu besar, maka dia seringkali tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ya, pikirannya kemana-mana. Wah, maunya ini, maunya itu, maunya ini, maunya itu, sementara kemampuan terbatas. Maka kita seringkali tidak bisa mengendalikan diri dengan baik. Ya, mari kita bisa menguasai diri kita dengan memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita tuh anak-anak muda yang kuat pastinya ya, anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita memikirkan hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan mau supaya segala pikiran kita tidak menjadi penghancur di dalam hidup kita. Karena kalau kita memikirkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu bisa menghancurkan hidup kita sendiri. Oleh sebab itu, pada hari ini Tuhan meminta kita untuk pikirkan
Ya, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi mari kita mulai merubah pola hidup kita, mulai merubah pikiran kita. Kalau seringkali kita membayangkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, seringkali kita tidak bisa menguasai diri. Kalau kita melihat orang lain jauh lebih hebat dari kita, kemudian kita menginginkan kehebatan orang itu dengan hanya berpikir, maka itu akan menghancurkan kita. Yang kedua, ayat yang 27 tadi dikatakan tentang latihan. Ya, jadi kita bicara di dalam ayat yang ke-27 tadi bicara tentang latihan. Latihan berbicara soal proses. Jadi penguasaan diri rupanya perlu proses, perlu latihan. Ada banyak orang, ada banyak anak muda yang tidak kuat, tidak tahan dengan proses yang harus dilaluinya. Ada banyak anak muda yang ketika harus mengalami proses dalam hidupnya tidak tahan, tidak kuat. Lalu apa yang terjadi? Menyerah. Kalau sudah menyerah, lalu dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Saya mengalami ini sedemikian rupa ketika saya harus mengikuti pola hidup sehat, ya, seperti kalian tahu, saya harus mengikuti ujian latihan badan ini, fisik saya yang saya kesehatannya amat sangat terganggu dengan kondisi fisik saya yang begitu tidak proporsional dengan berat badan yang sekian sangat gendut waktu itu saya, ya. Lalu saya dinasihatin orang untuk coba kamu ikut program saya akan latih kamu untuk bisa mengikuti pola makan yang saya kasih ke kamu, dan saya melewatinya begitu berat, ya. Saya yang suka makan, saya suka jajan, lalu saya kemudian harus stop, harus ikutin coach saya, ya. Lalu coach saya bilang hari ini kamu harus makan ini, makan itu. Lalu saya awalnya ngomel-ngomel, aduh biasanya saya pagi-pagi ini sudah makan gorengan yang begitu enak, ya. Pagi-pagi saya biasanya udah minum susu, tapi mulai hari ini saya harus makan makanan yang sudah ditentukan porsinya oleh coach saya. Lalu saya berpikir, aduh Tuhan, saya kuat nggak ya? Awalnya saya ngomel, saya tidak mau ikutin proses awalnya, dan saya masih kadang-kadang suka cheating gitu. Saya kadang-kadang suka nyuri-nyuri, pengen makan itu, kan coach saya nggak lihat gitu. Jadi kadang-kadang saya nyuri makanan kesukaan saya, dan akhirnya saya disadarkan, oh iya, memang coach saya nggak lihat, tapi kan saya harus melewati proses ini. Memang sakit. Ketika teman-teman bisa jajan di kafe-kafe atau di restoran-restoran yang enak, lalu saya hanya melihat, tahan. Saya melewati proses yang sedemikian rupa sampai saya bisa memasuki garis finish, kemudian saya bisa berhasil, puji Tuhan, sampai titik yang ditentukan oleh coach saya berhenti, saya mencapai berat badan yang enggak terlalu ideal sih, karena menurut saya masih agak gendutan juga gitu ya, tapi setidaknya tidak seperti dulu yang kalau jalan itu berat sekali. Lalu saya juga mukanya bengkak-bengkak ya dulu itu, tapi oleh karena saya mau mengikuti proses, saya tahan dengan proses yang harus saya lewati. Saya tahan, awalnya ngomel, lalu kesininya lama-lama latihan, dan saya puji Tuhan berhasil melewati itu semuanya. Oleh karena latihan terus, saya tahan dalam menghadapi proses yang memang harus saya jalani, saya berhasil. Jadi puji Tuhan, itu salah satu dari penguasaan diri, yaitu latihan. Ternyata latihan itu juga salah satu bentuk proses penguasaan diri. Kita sedang diproses. Cepat dan lamanya sebuah proses itu sebetulnya bukan urusan Tuhan, tapi urusan kita. Ya, urusan kita. Karena semakin lama diproses, kalau kita makin ngomel-ngomel terus, ya kita nggak akan selesai. Tapi kalau kita mau selesai, berhenti menggerutu dan kita melakukan yang baik, that's it, kita akan berhasil.
Jadi penguasaan diri adalah hasil dari sebuah proses. Kita mau nggak diproses sama Tuhan untuk bisa melatih diri kita sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menguasai diri dengan baik. Ya, yang ketiga, ingat penguasaan diri adalah salah satu buah roh. Ya, dalam Galatia 5, penguasaan diri berarti buah roh. Buah roh itu buah itu melekat pada ranting. Nah, ranting itu bisa menghasilkan buah apabila melekat pada pohon induknya, ya, pada pohon induknya, ya. Jadi jangan pernah bermimpi orang yang bisa menguasai diri kalau nggak dekat dengan Yesus, dengan pokok itu sendiri. Ada lagunya dari kecil, saya suka dengar lagu itu, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Nah, itu melekat sekali lagu itu. Ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita harus melekat kepada Tuhan apabila kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menguasai diri dengan baik, mengendalikan diri kita dengan baik. Kadang-kadang orang bisa ketahuan dia itu dekat dengan Tuhan atau tidak dilihat dari emosinya. Kalau emosinya dia seringkali tidak bisa terkendali dengan baik, wah, bisa dipertanyakan apakah dia dekat dengan Tuhan, ya. Kalau kita kadang-kadang kalau saya merasa saya sedang jauh dengan Tuhan itu emosi saya itu suka meledak-ledak. Saya suka kadang-kadang hampir susah mengendalikan diri dengan baik, ya. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang menang, yang bisa menguasai dengan baik. Hari ini saya diproses oleh Tuhan untuk bisa melatih diri supaya bisa mengikuti kehendak Tuhan, supaya bisa jadi begini, yang tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang ketika saya ingin menyampaikan sesuatu, ingin sharing dengan teman atau dengan orang lain yang ada hubungan kaitannya dengan firman Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan saya untuk bisa menghidupi firman itu dalam kehidupan saya. Tadi sore saya dibeliin durian sama anak saya. Jadi saya bersyukur saya punya anak itu kalau dia ditraktir temannya atau ditraktir kliennya makan makanan enak, pasti yang ada dalam pikiran dia satu, mama saya nggak pernah makan ini, jadi nanti saya akan traktir mama saya ini. Lalu kemarin ketika dia dalam pekerjaan, dia ditraktir makan durian yang satunya harganya 300.000. Beneran, saya itu nggak pernah makan durian 300.000. Itu mahal banget buat saya. Kalau buat saya makan durian yang harganya 50.000 juga udah cukup. Jadi tiba-tiba tadi sore, karena dia sudah janji nanti saya kalau gajian saya beliin mama durian yang 300.000. Lalu dia pulang, dia bawa durian itu 300.000, kemudian dibuka. Saya sudah dalam hati, ini kok durian baunya nggak terlalu menyengat ya. Lalu ketika dibuka, ada seperti durian itu sudah kena angin. Lalu saya rasakan kok asem ya kak. Tapi saya tidak mau mengecewakan anak saya. Lalu saya mau enak. Aduh, padahal dalam hati saya nggak enak banget ini durian. Padahal harganya 300.000. Terus saya bilang begini sama anak saya, kak, ini durian yakin harganya segini? Iya mama, ini durian kan saya sudah janji. Kan aku udah janji mau beliin mama durian yang harganya 300.000. Oh Tuhan. Lalu tapi kok rasanya kurang enak ya kak? Saya bilang begitu. Lalu dia bilang, gak enak ya ma? Kurang enak sih kak. Oh kalau gitu bisa dikembaliin. Lah kan udah dibuka duriannya. Gak apa-apa, tadi abangnya bilang katanya bisa dikembaliin mah kata. Terus ya udah, yuk kita kembaliin duriannya gitu. Yuk mama ikut, karena kan mama bisa marah-marah. Katanya kalau mamanya ikut, mamanya bisa marah-marah sama abang duriannya. Lalu saya bonceng dia, lalu saya pergi ke tempat duriannya dengan anak saya. Lalu sepanjang jalan saya berdoa, Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang pengendalian diri, tentang penguasaan diri. Ajar saya untuk tidak marah, ajar saya untuk tidak marah Tuhan. Tolong Tuhan, ajar saya untuk bisa mengendalikan diri dengan baik. Karena saya inilah ya, kadang-kadang kita nggak boleh memikirkan hal-hal yang terlalu jauh dari pikiran yang seharusnya. Saya udah kepikirannya nanti abang durian ini nggak mau terima duriannya nih karena sudah dibuka dan sudah dimakan, ada beberapa potong nih. Wah kalau abangnya marah nih, saya bisa ganti marah ini gitu kan. Kadang-kadang ini pikirannya udah kemana-mana. Tapi terus saya berdoa di jalan, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengendalikan diri dengan baik. Tolong saya Tuhan. Lalu benar,
ketika sampai di tukang durennya, saya belum marah loh. Saya nggak marah. Saya cuma ketawa. Abang durennya ketawa. Abang durennya, kenapa Bu? Ini Bang, durennya kurang enak. Oh ya, sebentar ya Bu, saya ganti. That's it loh, gampang banget loh. Dia bilang, oke Bu, saya ganti. Gak ada pertentangan, gak ada pertikaian. Karena biasanya kadang-kadang saya kalau ke supermarket, harga yang tertempel di barang itu tidak sesuai ketika sampai di kasir, itu kadang-kadang saya marah. Ini pembodohan konsumen ini. Kenapa? Karena harganya tidak sesuai dengan yang ditempel. Itu saya bisa marah itu. Tapi tadi itu betul-betul ketika saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan supaya saya tapi sebetulnya gini, wah, saya cerita sama anak saya, Mama tadi berdoa loh, wah harusnya Mama marah. Kalau Mama marah kan jadi Mama sadar, oh iya ya penguasaan diri itu ternyata susah. Jadi jangan hanya ngomong firman Tuhan aja bisanya, tapi kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk melewati hal-hal seperti itu supaya kita sadar, saya itu sebetulnya sudah bisa menguasai diri apa enggak ya gitu. Kadang-kadang kalau kita hidupnya mulus aja, kita nggak tahu apakah kita sudah bisa menguasai diri dengan baik atau enggak gitu ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal penguasaan diri itu terjadi dalam hidup kita supaya kita tahu, saya sudah lulus nggak sih? Saya sudah bisa mengendalikan diri apa enggak sih gitu ya. Nah, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kepada setiap kita untuk bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menguasai diri dengan baik. Ya, yuk kita belajar. Karena apa? Penguasaan diri itu sangat penting dalam hidup kita. Tadi dikatakan ketika kita tidak bisa menguasai diri, kita bisa menghancurkan hidup kita. Ya, jadi Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menguasai diri dengan baik, supaya kita bisa menjadi berkat. Ya, jangan gampang marah, jangan gampang emosi. Ya, emosilah pada tempatnya, marahlah pada tempatnya. Ya, memikirkan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik. Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menguasai diri dengan luar biasa. Kita menjadi pemenang, kemudian kita bisa sampai ke garis finish, lalu kita menjadi orang-orang yang bisa memperoleh hadiah dari Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Mari kita melekat kepada Tuhan. Mari kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang memikirkan hal-hal yang baik. Kemudian kita bisa melatih diri kita untuk bisa mengikuti prosesnya dengan baik. Lalu kita juga menjadi orang-orang yang terus melekat kepada Tuhan, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi anak-anak muda yang menjadi kesukaan Allah, menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Seringkali kami terlalu sulit Tuhan untuk bisa menguasai diri kami di dalam kehidupan kami, terlebih dalam pergaulan kami sehari-hari. Ketika kami harus bersentuhan dengan orang lain, ketika kami harus mengalami masalah dalam hidup kami susah untuk mengendalikan diri kami. Tetapi pada malam hari ini Tuhan ajarkan kepada setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang sedang dalam pertandingan yang kami harus bisa mencapai garis finish, kemudian kami menjadi pemenang, lalu kami mendapatkan hadiah. Terima kasih Tuhan untuk mengajarkan kami pada sore hari ini, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bisa menguasai diri dengan sebaik-baiknya. Bapa di dalam surga, firman-Mu berhenti sampai di sini, tetapi kami percaya Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, Tuhan mampukan kami untuk bisa kami mengendalikan diri dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah kasih dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai kami semuanya dimanapun kami berada. Kami tetap ada dalam kuasa dan perlindungan Allah. Kami dijauhkan dari sakit penyakit, kami dijauhkan dari COVID-19, dari mara bahaya, dari ancaman-ancaman yang membahayakan, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan kuasai kami, kuasai lidah, mulut, bibir kami, pikiran kami, dan biarlah Allah sendiri yang memberkati setiap kami dimanapun kami berada tanpa terkecuali. Pertolongan Roh Kudus-Mu kiranya memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin.